Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isrizky Nurhijah, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi D3 Keperawatan dengan nomor pokok 10405043. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda SSHM HMIP MAP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Pada bab 1 menjelaskan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang mempunyai 5 landasan, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, kultural, dan filosofis. Pada rumusan Pancasila mempunyai 4 rumusan, yaitu secara etimologis, terminologis, historis, dan filosofis. Sedangkan tujuan dari Pancasila dalam perguruan tinggi yaitu agar tercapainya pemahaman mengenai Pancasila, yakni dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional maupun secara objek ilmiah. Bab 2 menjelaskan tentang Garuda Pancasila sebagai lambang negara Indonesia merupakan jati diri bangsa dan identitas NKRI. Pancasila merupakan simbol cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Dengan itu, lambang negara yaitu Pancasila menjadi kekuatan yang sanggup menghimpun serpian sejarah Nusantara yang beragam sebagai NKRI yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36A. Pancasila dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet RIS. Bab 3 menjelaskan istilah filsafat yang diambil dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang berasal dari dua kata yaitu philein yang berarti mencintai dan philos berarti teman. Definisi filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai dasar kehidupan bernegara. Sistem filsafat mengandung beberapa landasan, diantaranya ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Bab 4 menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Sistem nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sistem etika adalah pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku yang baik. Sistem norma adalah kaidah atau petunjuk yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Pada bab 5 menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi arti muatan sila-sila dalam Pancasila, refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Hakikat nilai-nilai Pancasila telah hidup dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak negara ini belum terbentuk. Artinya rumusan Pancasila sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya merupakan refleksi dari falsafah dan budaya bangsa. Termasuk di dalamnya bersumber dan terinspirasi dari nilai dan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia. Pada bab 6 ini menjelaskan tentang ideologi bangsa dan negara yang dimana memiliki makna sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia, senantiasa memiliki cita-cita, harapan, serta pemikiran bersama menjadi sifat dasar dalam kehidupan bernegara. Bab 7 menjelaskan tentang ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Pengaruh ketahanan nasional antara lain pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayah. Mengintegrasikan berarti membuat untuk menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Pada bab 8 menjelaskan tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Negara Indonesia adalah negara yang menganut negara hukum dan mendasarkan atas kodrat dan fungsi dasar pada manusia. Pada dasarnya, hak asasi manusia adalah hakikat yang mempunyai hak kodrat secara inheren, tentunya sudah sangat melekat dalam diri manusia sejak dilahirkan ke muka bumi. Pada bab 9 menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia adalah pembagian kekuasaan lembaga-lembaga tinggi negara, hak dan kewajiban, keadilan sosial, dan lainnya, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang saling berhubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pasal Undang-Undang dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pada bab 10 menjelaskan tentang paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma sendiri yaitu asumsi dasar dan teoritis yang umum dan bersumber dari hukum penerapan, pengetahuan, dan karakter ilmu.
Proses tatanan masyarakat di dunia ini tidak hanya dalam satu bidang saja, akan tetapi menjelajah ke berbagai bidang kehidupan, yaitu bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dari uraian bab-bab yang telah saya jelaskan, isi buku pendidikan Pancasila tersebut adalah: Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun atau lingkar yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting diajarkan agar setiap insan Indonesia dapat memahami nilai, filsafat, hingga tujuan kita bernegara dan berbangsa. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.